Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum mulai, mohon diperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, langsung saja kita membahas soal SBMPTN Ekonomi untuk bab permintaan penawaran dan elastisitas. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Dari soal SBMPTN tahun 2019. Bagi konsumen yang berpendapatan rendah, keuntungan yang diperoleh lebih besar apabila ia mengonsumsi permintaan barang yang bersifat A. Elastis, B. Inelastis, C. Elastis sempurna, D. Inelastis sempurna, E. Unitary. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 1, jawaban yang betul adalah A. Elastis. Barang yang bersifat elastis adalah barang-barang yang mewah, sedangkan barang inelastis adalah barang-barang yang bersifat pokok. Bagi konsumen yang berpendapatan rendah, kemampuannya hanya bisa mengonsumsi barang inelastis atau pokok. Tetapi keuntungan yang diperoleh lebih besar jika bisa mengonsumsi barang yang bersifat elastis atau mewah. Lanjut ke soal nomor 2 dari soal SBMPTN tahun 2018. Jika penurunan harga barang yang sangat kecil menyebabkan kenaikan yang tak terhingga dalam jumlah barang yang diminta, kurva permintaan barang tersebut berbentuk A. Landai, B. curam, C. cerung, D. horizontal, E. vertikal. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 2, jawaban yang betul adalah D. horizontal. Jika penurunan harga barang yang sangat kecil menyebabkan kenaikan yang tak terhingga dalam jumlah barang yang diminta, kurva permintaan barang tersebut berbentuk horizontal. Lanjut ke soal nomor 3 dari soal SBMPTN tahun 2019. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat menggeser kurva permintaan suatu barang kecuali A. Jumlah konsumen, B. Harga barang komplementer, C. Harga barang itu sendiri, D. Prediksi harga di waktu mendatang, E. Selera konsumen. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 3, jawaban yang betul adalah C. Harga barang itu sendiri. Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen sehingga kurva permintaan dapat mengalami pergerakan dan pergeseran. Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Sedangkan pergeseran kurva terjadi karena berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor kecuali faktor harga produk tersebut. Mari kita lanjut ke soal nomor 4 dari soal SBMPTN tahun 2020. Pernyataan di bawah ini terdapat pada pasar persaingan sempurna, tetapi tidak terdapat pada pasar persaingan monopolistik, yaitu A. Jumlah konsumen, B. Harga barang komplementer, C. Harga barang itu sendiri, D. Prediksi harga di waktu mendatang, E. Selera konsumen. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 4, jawaban yang betul adalah B. Harga barang komplementer. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang pertama, kurva permintaan berbentuk horizontal. Kedua, banyak penjual dan pembeli. Ketiga, tidak ada hambatan masuk keluarnya pasar. Keempat, barang homogen. Kelima, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan sempurna tentang pasar. Lanjut ke soal nomor 5 dari soal SBMPTN tahun 2020. Apabila terjadi kenaikan harga daging ayam, maka kurva permintaan ikan akan bergeser ke kanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa A. Permintaan ikan naik akibat harga barang substitusi naik,
B. Permintaan ikan turun akibat harga barang substitusi naik. C. Permintaan ikan naik akibat harga barang komplementernya naik. D. Permintaan ikan turun akibat harga barang komplementernya naik. E. Permintaan ikan naik akibat harga barang itu sendiri naik. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 5, jawaban yang betul adalah A. Permintaan ikan naik akibat harga barang substitusi naik. Kenaikan harga daging ayam menyebabkan masyarakat beralih dari mengonsumsi daging ayam menjadi ikan, sehingga permintaan ikan meningkat dan permintaan ikan akan bergeser ke kanan. Daging ayam dan ikan merupakan barang substitusi. Lanjut soal nomor 6 dari soal SBMPTN tahun 2016. Pergeseran kurva permintaan suatu barang ke kiri disebabkan oleh A. Harga barang itu sendiri turun. B. Harga barang itu sendiri naik. C. Harga barang substitusi turun. D. Harga barang komplementer turun. E. Biaya produksi naik. Saya akan memberikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 6, jawaban yang betul adalah C. Harga barang substitusi turun. Pergeseran kurva permintaan disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan berubah. Pergeseran kurva permintaan suatu barang bisa ke kiri, bisa juga ke kanan. Salah satu faktor yang menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kiri adalah harga barang substitusi turun akan mengurangi jumlah barang yang diminta, sehingga kurva permintaan bergeser ke kiri. Lanjut ke soal nomor 7 dari soal SBMPTN tahun 2020. Apabila dalam suatu keseimbangan pasar ditandai dengan penurunan pendapatan masyarakat, maka akan mengakibatkan A. Kurva permintaan bergeser ke kanan, harga naik, jumlah keseimbangan turun. B. Kurva permintaan bergeser ke kanan, harga naik, jumlah keseimbangan naik. C. Kurva permintaan bergeser ke kiri, harga turun, jumlah keseimbangan naik. D. Kurva permintaan bergeser ke kiri, harga turun, jumlah keseimbangan turun. E. Kurva permintaan bergeser ke kanan, harga turun, jumlah keseimbangan naik. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 7, jawaban yang betul adalah D. Kurva permintaan bergeser ke kiri, harga turun, jumlah keseimbangan turun. Akibat penurunan pendapatan pada keseimbangan adalah permintaan berkurang atau bergeser ke kiri dan harga dan jumlah keseimbangan turun. Lanjut ke soal nomor 8 dari soal SBMPTN tahun 2013. Sebuah negara kecil di benua Afrika hanya memiliki satu maskapai penerbangan yang melayani seluruh kebutuhan transportasi bagi masyarakatnya. Fungsi permintaan dari jasa penerbangan tersebut 2Q sama dengan 2000 dikurang 2P, dan biaya rata-ratanya 5000 dibagi Q ditambah 20 ditambah 2Q. Apabila ada regulasi dan permintaan agar jumlah output yang dihasilkan sama dengan jumlah output di pasar persaingan sempurna, maka harga yang harus ditetapkan adalah A. 638, B. 765, C. 804, D. 852, E. 906. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 8, jawaban yang betul adalah C. 804. Mari simak baik-baik penjelasan caranya. Diketahui 2Q sama dengan 2000 dikurang 2P, atau Q sama dengan 1000 dikurang P. P sama dengan 1000 dikurang Q. Pemerintah melakukan regulasi. P sama dengan MC, syarat QD sama dengan QS. Kemudian TC-nya itu 5000 ditambah 20Q ditambah 2Q pangkat 2. Kemudian MC sama dengan TC dan P-nya sama dengan 20 ditambah 4Q. 1000 dikurang Q sama dengan 20 ditambah 4Q. Kemudian 5Q sama dengan 980. Lalu 980 dibagi 5 sama dengan
196. Jadi P sama dengan 1000 dikurangi 196, yaitu 804. Lanjut ke soal nomor 9 dari soal SBMPTN tahun 2020. Kebijakan pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri akan berpengaruh pada keseimbangan pasar, yaitu akan menyebabkan A. Pergeseran kurva permintaan ke kanan, B. Pergeseran kurva permintaan ke kiri, C. Pergeseran kurva penawaran ke kanan, D. Pergeseran kurva penawaran ke kiri, E. Pergerakan sepanjang kurva permintaan dan penawaran. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 9, jawaban yang betul adalah A. Pergeseran kurva permintaan ke kanan. Apabila pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri, maka daya beli masyarakat akan mengalami kenaikan. Kenaikan daya beli atau pendapatan akan menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kanan. Lanjut ke soal nomor 10 dari soal SBMPTN tahun 2013. Kurva permintaan suatu barang normal akan bergeser ke kiri bahwa apabila A. Harga barang substitusinya turun, B. Ada penurunan pajak dan pemberian subsidi, C. Harga barang komplemennya turun, D. Harga barang itu sendiri naik, E. Ada kenaikan pendapatan. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 10, jawaban yang betul adalah A. Harga barang substitusinya turun. Kurva permintaan suatu barang normal akan bergeser ke kiri apabila yang pertama, harga barang substitusinya turun, kedua, pendapatan turun, ketiga, seleranya berkurang, keempat, jumlah penduduk berkurang. Lanjut ke soal nomor 11 dari soal SBMPTN tahun 2018. Biaya variabel rata-rata dan biaya total rata-rata akan mencapai titik minimum ketika kurva biaya marginal A. Berada di bawah kurva AVC dan kurva AC, B. Berada di atas kurva AVC dan kurva AC, C. Memotong kurva AVC dan kurva AC, D. Menyinggung kurva AVC dan kurva AC, E. Sejajar dengan kurva AVC dan kurva AC. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 11, jawaban yang betul adalah C. Memotong kurva AVC dan kurva AC. Biaya variabel rata-rata atau AVC dan biaya total rata-rata atau AC akan mencapai titik minimum ketika kurva biaya marginal atau MC memotong kurva AVC dan kurva AC. Lanjut ke soal nomor 12 dari soal SBMPTN tahun 2019. Lanjut ke soal nomor 12 dari soal SBMPTN tahun 2019. Kenaikan upah minimum regional akan menyebabkan kecenderungan kurva penawaran barang manufaktur A. Bergeser ke kiri atas, B. Bergeser ke kanan atas, C. Tidak mengalami perubahan, D. Bergerak sepanjang kurva penawaran, E. Tidak ada hubungannya. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 12, jawaban yang betul adalah A. Bergeser ke kiri atas. Kenaikan pendapatan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri atas. Hal ini disebabkan produksi barang berkurang akibat kenaikan pendapatan tersebut. Lanjut ke soal nomor 13 dari soal SBMPTN tahun 2018. Keseimbangan pasar yang baru ditandai oleh meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan dan tidak berubahnya harga barang. Hal ini dapat digambarkan oleh A. Peningkatan permintaan dan penurunan penawaran dalam proporsi yang sama, B. Penurunan permintaan dan peningkatan penawaran dalam proporsi yang sama, C. Penurunan permintaan dan penawaran, D. Peningkatan permintaan dan penawaran, E. Peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 13, jawaban yang betul adalah E. Peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama. Keseimbangan pasar yang baru ditandai oleh meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan dan tidak berubahnya harga barang, semua peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama. Lanjut ke soal nomor 14 dari soal SBMPTN tahun 2020. Faktor berikut yang bisa mempengaruhi baik permintaan maupun penawaran adalah
A. Selera, B. Kemajuan teknologi, C. Harga barang substitusi, D. Pendapatan per kapita, E. Harga faktor produksi. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 14, jawaban yang betul adalah C. Harga barang substitusi. Permintaan dan penawaran akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, untuk yang permintaan yang pertama, harga barang, kedua pendapatan, 3 selera, 4 jumlah penduduk, 5 harga barang substitusi dan komplementer. Untuk yang penawaran, yang pertama faktornya harga barang itu sendiri, teknologi, biaya produksi, jumlah penjual, dan harga barang substitusi dan komplementer. Harga barang substitusi akan mempengaruhi baik permintaan maupun penawaran. Bagi konsumen akan mempengaruhi pilihan konsumsinya, sedangkan bagi produsen sebagai dasar pertimbangan dalam memproduksi jenis barang yang sama. Lanjut ke soal 15 dari soal SBMPTN tahun 2016. Permintaan komoditas hasil pertanian pada umumnya bersifat A. Elastis sempurna, B. Elastis, C. Inelastis, D. Inelastis sempurna, E. Elastis uniter. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 15, jawaban yang betul adalah C. Inelastis. Hasil pertanian merupakan kebutuhan pokok yang sifatnya inelastis. Artinya, perubahan harga tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Jadi untuk nomor 15, jawaban yang betul adalah C. Inelastis. Baik, cukup sekian pembahasan soal SBMPTN Ekonomi untuk bab permintaan, penawaran, dan elastisitas. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.